Sahabat kenal, menanam pohon di dekat rumah menjadi hal yang membudaya hampir di seluruh kehidupan manusia, tak terkecuali di Indonesia. Namun beberapa dekade kebelakangan, kesadaran ini mulai kurang, khususnya di tengah masyarakat perkotaan. Tren ini juga turut menulari masyarakat pedesaan yang tinggal di pusat-pusat pemukiman, terbukti dengan makin banyaknya di pedesaan masyarakat yang membangun rumah dengan halaman yang tak lagi ditanami dengan pohon, sebagai peneduh ataupun sekedar menjadi penghias kediaman rumah kita. Tidak semua masyarakat pedesaan seperti ini, namun tren ini mulai menulari dan akan sangat berbahaya jika masyarakat tak lagi memiliki kebiasaan menanam pohon di rumahnya. Kesadaran ini terutama perlu ditingkatkan kembali mengingat dahulu pemerintah pernah mewajibkan masyarakatnya untuk menanam minimal satu pohon satu rumah. Dahulu di era Orde Baru pernah digalakkan gerakan menanam 1.000.000 pohon pada Januari 1994. Ayo, tahun segitu udah pada lahir belum? Yang udah pada lahir pasti ingat dulu ada program seperti ini, iya kan? Pemerintah mewajibkan untuk menanam pohon-pohon produktif di rumah-rumah warga dan pekarangan atau di perkebunan. Seperti salah satunya mewajibkan menanam asam jawa bagi yang memiliki rumah di pinggir jalan, atau Gubernur Jawa Timur dan Jawa Tengah yang dulu pernah mewajibkan bagi warganya untuk menanam pohon kelor dan kembang turi. Serta pohon mangga di Jawa Timur sering ditanam selain pohon asam jawa, dan menanam pohon jambu, baik itu jambu air atau jambu biji, serta rambutan di kawasan Jawa Barat dan Banten. Sahabat kenal, tidak hanya di Pulau Jawa saja, hampir di semua pulau yang ada di Republik ini mengikuti instruksi menanam pohon dekat rumah, baik dari pemerintah pusat ataupun instruksi dari pemerintah daerah. Satu rumah, satu pohon. Tentunya disesuaikan juga oleh budaya, kebiasaan, atau pohon apa yang umum ditanam dan dikonsumsi di daerah-daerah tersebut. Hal ini tentunya tidak hanya bermanfaat bagi penghijauan di kawasan pemukiman penduduk, namun juga bisa bernilai ekonomis bagi masyarakat. Karena hasil atau buah dari pohon tersebut bisa dikonsumsi secara pribadi atau dijual pada saat masa panen tiba. Namun sahabat kenal, kita juga tidak bisa menyalahkan masyarakat sepenuhnya. Karena jika kita melihat wilayah perkotaan yang minim lahan hunian yang menimbulkan kepadatan dan kerapatan hunian, sehingga membuat masyarakat perkotaan khususnya wilayah padat penduduk sulit untuk menerapkan hal tersebut. Hanya tanaman pot saja yang bisa ditanam, itu pun dengan lahan terbatas. Namun, akhir-akhir ini sahabat kenal, kesadaran masyarakat sudah mulai meningkat seiring meningkatnya juga suhu yang semakin membuat masyarakat kegerahan saat musim kemarau tiba. Iya kan? Ngerasa kan kemarin musim kemarau, aduh hujan kok gak turun-turun. Sampai kegerahan kerita ya, keringet sampai ke titit gitu. Ya, masyarakat perkotaan mulai mencari cara untuk tetap bisa menanam pohon nih sahabat kenal. Tanaman-tanaman produktif juga tetap diusahakan bisa mereka tanam sekalipun di lahan yang sempit. Mulai dari tambulampot atau tanaman buah dalam pot sampai dengan tanaman hidroponik menjadi solusi bagi mereka untuk tetap bisa menghijau dan untuk tetap bisa sejuk sekalipun hidup di wilayah perkotaan atau padat penduduk. Nah, sahabat kenal, dalam momen yang bertepatan dengan Hari Lingkungan Hidup Indonesia yang bertepatan pula dengan hari gerakan 1 juta pohon ini, mungkin sudah waktunya digalakkan kembali untuk melakukan gerakan satu rumah minimal satu pohon, atau kalau punya lahan luas bisa ditanami lebih dari satu pohon produktif. Setuju nggak, sahabat kenal? Namun, jika dirasa menanam pohon buah itu lama panennya, bisa menunggu bertahun-tahun atau bahkan puluhan tahun, jangan salah, sekarang zaman sudah canggih kok. Kalau mau cepat berbuah, ya segera beli bibit tanaman yang dicangkok. Bisa di tambulampot atau bahkan di atas media tanah pun juga bisa. Kalau kita menanam pohon dari bibit cangkok, maka kita tidak perlu menunggu bertahun-tahun lagi untuk pohon itu bisa menghasilkan buah. Ingat ya sahabat kenal, tanaman yang kita tanam tidak akan hanya menyejukkan saja bagi kita penghuni rumah, tapi juga bisa menghasilkan buah yang bisa kita nikmati, atau bahkan kita bisa jual kalau buahnya lebat. Iya kan? Bernilai ekonomis dong pastinya.
Nah, sahabat kenal, kalau Mimin sih di rumah ada pohon mangga golek, pohon mangga harum manis, pohon bidara India, sama pohon delima. Nah, ini nih sahabat kenal, semuanya kerap berbuah bersamaan dan menjadi hal yang sangat menyenangkan bagi kami sekeluarga Mimin untuk bisa menikmati bersama dan berbagi dengan tetangga kalau ada lebihnya. Nah, kalau sahabat kenal, ada pohon apa nih di rumahnya? Udah pernah nanam pohon belum? Atau pohon yang dulu pernah dicanangkan oleh pemerintah di hari gerakan tanam 1 juta pohon pada Januari 1994 masih ada sampai sekarang? Masih? Wah, kalau masih keren, tulis dong di kolom komentar, bisa di-spill tuh foto dan videonya. Terima kasih sahabat kenal, kita jumpa kembali di konten berikutnya.